Beberapa bulan terakhir, Sudan kembali diguncang perang yang mengerikan. Ribuan warga tewas, khususnya di wilayah Darfur, setelah pasukan dukungan cepat atau Rapid Support Forces merebut kota Al-Fasir, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah barat. Namun di balik perang saudara yang tampak seperti konflik internal, sesungguhnya tersimpan permainan besar kekuatan global. Awalnya tentara Sudan berhasil mengusir RSF dari Khartoum dan kota-kota utama. Namun tiba-tiba serangan pesawat tanpa awak menghantam Port Sudan, pusat pemerintahan sementara, menghancurkan bandara, pangkalan udara, dan depot bahan bakar nasional. Serangan ini membuat tentara Sudan terpaksa mundur dari Darfur untuk melindungi Sudan Timur. Banyak analis meyakini serangan itu bukan sekedar taktik militer, tapi strategi untuk mengalihkan fokus tentara agar RSF dapat menguasai Darfur sepenuhnya. Laporan menunjukkan keterlibatan Uni Emirat Arab yang memasok drone berat buatan Tiongkok bagi RSF. Sementara di balik semua ini, Amerika Serikat disebut memainkan peran utama mengatur konflik agar Sudan terpecah. Seperti ketika Sudan Selatan dipisahkan dulu. Inilah wajah kelam politik global. Sudan, negara yang sekarang lagi berperang dengan dirinya sendiri atau perang saudara. Dengan skip dulu video ini, biar teman-teman semua tahu. Sejak April 2023, dua jenderal rebutan kekuasaan, Abdel Fattah al-Burhan dari tentara Sudan dan Muhammad Hamdan Dagalo dari pasukan RSF. Awalnya cuma konflik di ibu kota Khartoum, tapi sekarang udah jadi salah satu perang paling mematikan di dunia. Lebih dari 150.000 orang tewas, 14 juta harus ninggalin rumah, dan kelaparan makin parah di Darfur dan Kordofan. Tapi garis depan itu cuma setengah cerita, teman-teman, karena di belakang layar ada negara-negara besar yang ikut main. Pemerintah Sudan bilang Uni Emirat Arab dukung RSF, ngirim senjata, bahan bakar, bahkan uang lewat Chad dan Libya. Ada bukti dari citra satelit dan pengiriman kargo yang nunjukin ada jalur suplai dari Teluk langsung ke wilayah yang dikuasai RSF. Lalu Uni Emirat membantah, dia bilang kami cuma membantu kemanusiaan. Faktanya banyak ahli nemuin hal lain, teman-teman. Mas Sudan yang kebanyakan dari wilayah yang dikuasai RSF ternyata ngalir langsung ke pasar Emirat. Lalu di seberang Laut Merah ada Israel. Israel keterlibatannya juga nggak kecil, teman-teman. Mereka katanya sudah bangun jalur komunikasi rahasia dengan komandan RSF, tukeran intelijen kayak gitu, dan nyusun strategi buat ngelawan kelompok yang dianggap dekat sama Iran. Nah, buat si Israel, Sudan itu posisinya penting banget. Jembatan antara Afrika Timur, Teluk, dan Sahel yang punya pengaruh di sana sekarang punya kekuatan di masa depan. Jadi perang di Sudan ini bukan cuma perang saudara, teman-teman, tapi peta besar dari ambisi global tentang emas, pelabuhan, dan kekuasaan. Dan sementara dunia sibuk ngurusin hal lain, Sudan masih terbakar, Gaza sampai saat ini masih terbakar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Buat teman-teman yang melihat video ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan teruslah bersuara untuk saudara-saudara kita di Sudan, untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan umat Rasulullah di bumi ini, dan semoga kemenangan bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Sudan, dan di seluruh dunia. Allah secepatnya memberikan kemenangan yang nyata. Free Palestine, Free Sudan.